Eksistensi kelas Chilopoda dalam ekosistem terestrial mewakili salah satu keberhasilan evolusioner yang paling signifikan di antara kelompok Arthropoda predator. Kelabang atau lipan merupakan anggota subfilum Myriapoda yang telah mendiami bumi sejak periode Silur Akhir, menjadikannya salah satu predator darat tertua yang masih eksis hingga saat ini. Melalui adaptasi morfologi yang sangat terspesialisasi dan pengembangan sistem penyuntikan racun yang efisien, Chilopoda telah berhasil menduduki berbagai relung ekologi, mulai dari daerah kutub yang dingin hingga hutan hujan tropis yang lembab. Chilopoda merupakan kelas yang termasuk dalam filum Arthropoda yang merupakan kelompok hewan dengan keanekaragaman terbesar di bumi, mencakup sekitar 80% dari seluruh spesies hewan yang tercatat. Dalam hierarki klasifikasi, kelabang ditempatkan bersama kaki seribu atau Diplopoda. Hingga saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 3.000 hingga 3.500 spesies yang telah dideskripsikan secara ilmiah. Meskipun beberapa ahli entomologi memprediksi jumlah total spesies kelabang di dunia dapat mencapai 8.000 spesies. Keanekaragaman ini mencerminkan kemampuan adaptasi kelabang terhadap berbagai habitat, meskipun ketergantungan mereka pada kelembapan tetap menjadi faktor pembatas utama dalam distribusi geografis mereka. Struktur tubuh kelabang dirancang secara optimal untuk mendukung gaya hidup predator aktif. Tubuh mereka memiliki simetri bilateral dan terbagi menjadi serangkaian segmen metamerik yang rata secara dorsoventral. Desain tubuh yang pipih ini memberikan keuntungan mekanis yang signifikan, memungkinkan kelabang untuk menyelinap ke dalam celah-celah sempit di bawah batu, kulit kayu, atau di dalam lapisan serasah daun untuk berburu atau menghindari predator. Bagian kepala kelabang dilindungi oleh kapsul sefalik keras yang menampung otak dan organ indera utama. Sepasang antena yang panjang dan sangat fleksibel menonjol dari bagian anterior kepala, berfungsi sebagai alat peraba dan komeroseptor utama. Mengingat sifat kelabang yang nokturnal, antena memegang peranan krusial dalam navigasi dan deteksi mangsa melalui getaran udara serta sinyal kimiawi. Ciri anatomi yang paling diagnostik bagi Chilopoda adalah sepasang kaki pertama yang termodifikasi menjadi struktur penyuntik racun. Sepasang kaki ini melengkung ke arah depan di sekitar area mulut dan berakhir pada cakar tajam yang memiliki saluran internal menuju kelenjar racun. Struktur ini bukan merupakan rahang sejati atau bagian dari alat mulut asli, melainkan modifikasi kaki postsefalik. Kekuatan mekanis ini dikombinasikan dengan toksisitas venom, memungkinkan kelabang untuk melumpuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh mereka sendiri. Trunkus atau badan kelabang terdiri dari sejumlah segmen yang bervariasi, di mana setiap segmen kecuali yang pertama dan dua segmen terakhir menanggung satu pasang kaki. Hal ini membedakan mereka secara tegas dari Diplopoda atau kaki seribu yang memiliki dua pasang kaki pada sebagian besar segmen tubuhnya. Panjang kaki kelabang biasanya meningkat secara bertahap ke arah posterior, sebuah adaptasi lokomosi yang mencegah kaki-kaki tersebut saling bersentuhan atau tumpang tindih saat hewan berlari pada kecepatan tinggi. Eksoskeleton kelabang tersusun atas zat kritin, namun berbeda dengan serangga atau arachnida. Kelabang kekurangan lapisan lilin epikutikular yang kedap air. Ketiadaan lapisan pelindung ini menyebabkan kelabang sangat rentan terhadap kehilangan air melalui penguapan yang menjelaskan mengapa mereka secara eksklusif mendiami mikrohabitat yang lembab dan gelap. Sistem internal kelabang menunjukkan organisasi yang efisien untuk mendukung metabolisme predator aktif.
Sistem peredaran darah mereka bersifat terbuka dengan jantung berbentuk tabung panjang yang terletak di sepanjang garis tengah dorsal tubuh. Hemolimfa atau darah kelabang dipompa ke arah arterior dan kemudian mengalir kembali melalui ruang hemosol untuk membasahi organ-organ internal. Di setiap segmen terdapat ostia yang berfungsi sebagai katup masuk bagi hemolimfa untuk kembali ke jantung. Sistem pernafasan kelabang terdiri dari trakea bercabang yang terbuka ke atmosfer melalui spirakel. Udara masuk melalui spirakel dan oksigen berdifusi langsung ke jaringan tubuh melalui sistem pembuluh trakea yang halus. Kebutuhan metabolisme yang tinggi selama perburuan aktif menuntut pasokan oksigen yang konstan. Namun sistem trakea yang terbuka ini juga menjadi jalur utama bagi kehilangan kelembaban tubuh. Kelenjar ludah kelabang juga berperan penting dalam proses predasi, di mana enzim pencernaan disuntikkan bersama racun ke dalam tubuh mangsa untuk memulai proses pencernaan eksternal sebelum cairan tubuh mangsa dihisap masuk ke dalam tenggorokan. Siklus hidup kelabang ditandai dengan perilaku reproduksi yang unik dan tingkat perawatan induk yang signifikan dalam beberapa kelompok taksonomi. Tidak seperti banyak arthropoda lainnya, kelabang tidak melakukan kopulasi langsung. Sebaliknya, transfer sperma terjadi melalui perantara eksternal yang dikenal sebagai spermatofor. Proses perkawinan biasanya dimulai dengan betina melepaskan feromon penarik yang dideteksi oleh pejantan. Ritual penjajakan seringkali melibatkan gerakan antena yang kompleks, di mana pejantan akan mengetuk kaki posterior betina untuk memastikan penerimaan. Pejantan kemudian akan menganyam bantalan sutra kecil tempat ia meletakkan spermatofor berisi sperma. Betina akan mengambil spermatofor itu dan menyimpannya di dalam spermatesika untuk membuahi telur-telurnya secara internal. Sebagian besar kelabang bersifat ovipar atau bertelur, meskipun beberapa spesies menunjukkan ovoviviparitas, di mana telur menetas di dalam tubuh induk dan lahir sebagai anak yang hidup. Jumlah telur yang diletakkan bervariasi secara signifikan antar spesies. Induk akan melingkarkan tubuhnya di sekeliling telur-telurnya untuk melindungi mereka dari predator dan infeksi jamur. Induk juga secara teratur melakukan grooming atau menjilat telur-telurnya untuk menjaga kebersihan dan memberikan perlindungan kimiawi terhadap patogen. Selama periode ini, induk seringkali berpuasa hingga telur menetas dan larva dapat mandiri. Pertumbuhan kelabang dibatasi oleh eksoskeleton kaku mereka, sehingga proses molting secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan ukuran tubuh. Berdasarkan pola perkembangan pasca embrio, kelabang dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, anamorfosis. Larva menetas dengan jumlah segmen dan kaki yang lebih sedikit daripada dewasa dan menambah segmen baru pada setiap molting berturut-turut. Yang kedua, epimorfosis. Larva menetas dengan jumlah segmen dan kaki yang sudah lengkap sesuai bentuk dewasa. Individu muda yang baru menetas menyerupai miniatur dewasa, namun seringkali memiliki pigmentasi yang lebih terang dan sistem reproduksi yang belum matang. Umur kelabang relatif panjang dibandingkan serangga, dengan beberapa spesies diketahui mampu hidup hingga 5 atau bahkan 10 tahun. Kelabang merupakan predator oportunistik dan generalis yang menduduki posisi krusial dalam jaring makanan terestrial. Sebagai karnivora obligat, mereka membantu mengontrol populasi invertebrata lain, sehingga menjaga keseimbangan ekologis di berbagai habitat. Kelabang menggunakan kombinasi kecepatan, siluman, dan racun untuk menundukkan mangsanya. Diet utama mereka terdiri dari serangga, seperti rayap, kecoa, kutu daun, dan larva kumbang. Arachnida atau laba-laba dan kalajengking
serta invertebrata tanah lainnya seperti cacing tanah dan siput. Strategi serangan biasanya melibatkan pengejaran cepat atau penyergapan, di mana kelabang akan mencengkeram mangsa dengan kaki-kakinya dan segera menyuntikkan racun melalui forcipules. Kemampuan kelabang untuk mengalahkan mangsa yang memiliki massa tubuh lebih besar dari mereka sendiri menjadikan mereka predator tingkat menengah yang signifikan, terutama di ekosistem pulau atau gua di mana predator mamalia besar mungkin absen. Kehadiran kelabang di lingkungan taman atau pertanian memberikan manfaat besar bagi manusia sebagai agen pengendali hama yang alami. Dengan pemangsa serangga yang merusak tanaman, kelabang mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, kelabang berfungsi sebagai sumber makanan bagi predator yang lebih besar seperti burung, reptil, dan mamalia kecil, sehingga memastikan aliran energi yang berkelanjutan dalam sebuah ekosistem. Racun kelabang merupakan subjek penelitian farmakologi yang intens karena kompleksitas molekulernya dan potensi aplikasinya dalam kedokteran. Venom ini diproduksi dalam kelenjar khusus dan disuntikan ke sasaran melalui forcipules dengan tujuan utama untuk imobilisasi cepat mangsa. Bagi manusia, gigitan kelabang jarang sekali bersifat fatal. Namun hampir selalu merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan. Efek klinisnya bervariasi tergantung pada spesies kelabang, jumlah racun yang disuntikan, dan kondisi kesehatan korban. Gejala lokal yang paling umum meliputi nyeri tajam yang seketika, pembengkakan, kemerahan, dan dalam beberapa kasus, pendarahan hebat atau nekrosis jaringan di lokasi tusukan kaki utama. Gejala sistemik meskipun jarang dapat mencakup pusing, mual, sakit kepala, kecemasan, demam, dan palpitasi jantung. Sementara itu, komplikasi yang sangat jarang namun berbahaya meliputi serangan jantung, kerusakan sel otot yang parah, dan shock anafilaksis. Kasus kematian yang tercatat biasanya melibatkan anak-anak kecil atau komplikasi infeksi sekunder yang tidak tertangani, seperti kasus seorang anak di Filipina yang meninggal setelah gigitan di area kepala. Penanganan medis untuk gigitan kelabang berfokus pada peredaan gejala dan pencegahan komplikasi. Hingga saat ini, belum ada antivenom spesifik yang diproduksi secara komersial untuk racun kelabang, sehingga terapi yang bersifat suportif. Rekomendasi protokol penanganan meliputi: yang pertama, irigasi luka, dengan cara mencuci area gigitan dengan air bersih dan sabun untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Kedua, terapi panas, dengan cara merendam luka dalam air panas dengan suhu sekitar 40–45 derajat Celcius dianggap bermanfaat karena banyak protein dalam racun kelabang bersifat termolabil atau rusak oleh panas yang dapat membantu mengurangi intensitas nyeri. Ketiga, terapi dingin dengan aplikasi kompres es setelah pembersihan luka dapat membantu membatasi penyebaran racun.